Sampurasun, Wilujeng Sumping di channel YouTube Dapur Nin Cimanggung, Sumedang. Bacalah, mari kita membaca ayat-ayat kauniyah yang ada di alam semesta ini. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini Dapur Nin Cimanggung akan membuat olahan dari daging sapi ya, yaitu akan membuat sate marangi. Sate marangi ini adalah sate khas yang berasal dari daerah Purwakarta ya, kabupaten di Jawa Barat. Bahan-bahan dari sate marangi ini saya tadi beli 500 gram daging paha ya, karena tidak ada daging khas. Jadi saya beli daging paha 500 gram, kemudian ini daging iga ya, yang ada selip-selip lemaknya. Jadi daging iga saya beli 250 gram atau 1/4 kilo. Jadi total semua ini 750 gram. Kemudian ini daun pepaya, kurang lebih 5 lembar ya, sama yang kecil-kecil, maksudnya untuk membungkus daging biar cepat empuk ya. Kemudian tusuk sate secukupnya. Dan ini bumbunya dibagi berapa kelompok ya, biar mempermudah. Nah, ini bumbu untuk dibaluri untuk bumbu marinasi nanti dengan daging, yaitu bawang putih sebanyak 6 siung, bawang merahnya 4 siung, kemudian jahe 1 ruas, lengkuas 1 ruas, kemudian ini kaldu ayam 1 sendok makan, sengaja saya pakai kaldu ayam aja, tidak pakai garam. Kemudian nanti ditambahkan ketumbar bubuk, kemudian 1 sendok makan gula merah, kemudian ini air asam jawa ya, sebanyak kurang lebih nanti 1 sendok makan sampai 2 sendok makan, dan ini minyak goreng 1 sendok makan. Ini 4 sendok makan teh manis, maaf, kok jadi teh manis, 4 sendok makan kecap manis ya, untuk dimasukkan ke bumbu marinasi juga. Kemudian karena ciri khas sate marangi itu nanti cocolannya ini dibuat sambal yang diiris-iris ya, tomat nanti diiris kasar, kemudian cabai rawit juga diiris kasar, ini bawang merah diiris, kemudian nanti ditetesi boleh dengan air jeruk nipis atau jeruk limo, kemudian ditambahkan juga kecap ya, secukupnya. Nah, selain karena kita kebiasaan ya, senangnya sukanya kalau sate itu ada bumbu kacang, nanti saya akan bikin khusus tambahan bumbu kacang ini dari kacang instan ya, dan dibuatkan acar. Jadi kalau kebiasaan sate itu biasanya ada bumbu kacang dan acar. Kemudian ini tetap dibutuhkan kecap, disediakan kecap untuk bumbu oles sebelum dibakar, dan juga nanti kalau untuk ditetesin ya. Nah, itu bahan-bahan dari bumbu sate marangi dan bahan untuk membuat sate marangi. Bisa selengkapnya dilihat nanti di layar. Ini pertama kita siapkan wadah ya untuk membungkus daging dengan daun pepaya. Ini daun pepayanya kita remas-remas dulu ya, diremas-remas saja biar enzim papainnya keluar gitu ya. Fungsi dari enzim papain dalam daun pepaya ini adalah untuk mengempukkan daging. Jadi kita remas-remas dulu daun pepayanya seperti ini. Nah, kemudian dipakai alas. Ada yang besarnya nih, satu lagi. Dibuat nutupnya nanti. Nah, kemudian ini dagingnya kita tuang ya, kita masukkan ke dalam wadah, dalam baskom. Ini daun pepaya yang kecil-kecilnya boleh diremas-remas juga. Kita aduk-aduk aja ke dagingnya ya.
diremas-remas dengan daun pepaya biar enzim papayanya keluar dan nanti dagingnya cepat empuk. Selain dari pepaya juga dari papain, enzim papain bisa didapat juga dari nanas ya. Ada namanya enzim bromelin. Itu sama fungsinya untuk mengempukkan daging. Nah, kemudian kita tutup daging yang sudah diremas-remas tadi, kita tutup dengan daun pepaya ini dan dibiarkan selama kurang lebih 30 menit. Jangan terlalu lama ya, karena nanti ini 30 menit juga sudah empuk. Sembari kita menunggu dagingnya dibungkus daun pepaya ya, diempukkan dengan daun pepaya selama 30 menit, kita akan membuat bumbu untuk marinasinya ya. Nanti ini kita bikin bumbu untuk marinasi dihaluskan. Ini tadi bumbunya sudah dihaluskan ya. Air asam sama gula merahnya sudah dimasukkan. Bisa dihaluskan dengan blender atau diulek, tapi sebaiknya diulek ya. Kalau di blender kan suka harus ditambah air. Ini posisi bumbu harus kering ya, tidak boleh berair gitu. Nanti kita akan marinasi bumbu daging yang sudah dibungkus daun pepaya. Nah, ini sudah 30 menit ya dagingnya dibungkus daun pepaya. Kita angkat daun pepayanya. Kita buang. Kita buangin. Ini tadi diaduk-aduk. Kita buangin daun pepayanya. Dihancurkan seperti ini juga nggak apa-apa biar keluar ya enzim papainnya. Ini daging yang sudah dibungkus daun pepaya tadi. Kemudian sekarang kita tambahkan bumbu yang sudah dihaluskan ya. Kita marinasi dagingnya. Aduk pakai sendok dulu. Boleh diaduk pakai tangan juga biar merata. Ini masih ada sisa-sisa daun pepayanya ya. Dimasukkan, diaduk sampai merata. Kemudian kita tambahkan tadi kecapnya ya. Kurang lebih 4 sendok makan kecap. Kemudian kaldu ayam 1 sendok makan. Dan ini 1 sendok makan minyak goreng. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Ini harus sampai merata ya, biar bumbunya nanti meresap. Boleh diaduk pakai tangan juga biar lebih merata. Sudah dibumbuin, dimarinasi ya. Kita simpan di dalam kulkas, di dalam lemari pendingin, dibiarkan selama kurang lebih 30 menit biar bumbunya meresap dan semakin empuk. Ini sudah disimpan di lemari es ya. Kita biarkan selama kurang lebih 30 menit. Ini sembari kita menunggu dagingnya dimarinasi, kita mau membuat atau ngebumbuin acar ya. Bikin acar ketimun sama wortel ini gampang sekali ya. Tadi dibuat dari 2 buah timun yang diambil kulitnya dan sedikit wortel. Kita pindah ke sini tempatnya. Ini karena nggak terlalu banyak ya, acarnya nggak terlalu banyak, jadi garamnya sedikit saja. Ini setengah sendok kurang. Kemudian ini gula putihnya, gula pasirnya 1 sendok makan. Kemudian kita tambahin ini acarnya, air cuka ya maaf. Ini air cukanya. Cukup 1 sendok teh saja. Ini harus dilarutkan dengan air ya. Jadi ditambah air matang ini kurang lebih 2 sendok makan. Kemudian diaduk. Nanti dibiarkan ya. Bakal keluar juga airnya dari timun. Kalau yang suka ini biasanya ditambah irisan bawang merah dan irisan cabai rawit. Ini bikin acarnya simpel sekali ya, gampang sekali. Diirisnya kecil-kecil irisan timunnya. Nah, sekarang kita bikin bumbu pecelnya. Ini karena dibuat dari bumbu kacang instan ya, jadi mudah sekali. Tinggal diseduh dengan air panas ya. Ini kurang lebih air panasnya 100 ml aja. Ini nanti dibiarkan mencair ya. Jadi airnya jangan kebanyakan, cukup 100 ml aja. Nanti akan larut ini ya.
Ini daging sapi yang sudah dimarinasi ya, tadi disimpan selama 30 menit di kulkas. Sekarang kita mulai menusuk-nusuk ya. Waktunya membuat sate, tusukan sate, tusukan daging ya. Bismillah. Mulai menusuk-nusuk. Ini satu tusukan cukup diisi 4 aja ya. 4 daging. Ini yang ketiganya daging iga yang ada lemaknya. Seperti ini. Nah, ini udah mulai empuk ya. Udah kerasa empuk. Ditusuknya juga gampang. Tidak alot. Lupa ini harusnya di tengah. Apa-apa. Ini. Ini lakukan sampai semuanya habis ya. Nanti jadi berapa tusuk satenya. Seperti ini. Nanti dikerjakan sampai selesai. Ini sudah hampir selesai ya. Sudah kurang lebih ada 25 potong, mungkin bisa jadi 30 tusuk maksudnya. Bisa jadi 30 tusuk sate ya. Kalau untuk konsumsi sendiri ini terlalu besar-besar ya. Biar kenyang. Tapi kalau untuk jualan bisa diperhitungkan ya. Bisa lebih kecil-kecil irisan dagingnya. Nggak kecil-kecil juga sih, maksudnya cukup lah. Kalau ini irisannya gede-gede. Seperti ini. Ini ditusuknya juga sudah empuk-empuk ya. Tinggal nanti kita bakar sebentar lagi. Ini sisa-sisanya nih yang irisannya besar-besar. Kalau yang kecil-kecilnya ini sudah selesai semua ya, tinggal yang kecil-kecilnya aja. Jadi ini kita bakarnya di teflon ya, di happy coal. Boleh di atas arang juga sebetulnya nggak apa-apa. Ini yang praktis aja kita pakai happy coal. Ini tadi sudah diolesi mentega ya. Bismillah. Mau coba dioleskan ke kecap juga nggak apa-apa, tapi nanti juga dicocol ke kecap lagi ya, sebetulnya udah ada kecapnya. Ada 8, 1, 2, 3, 7, bisa 8. Dengan api sedang ya. Sebentar lagi dibalik. Mulai kita balik ya. Panas. Kasih lagi. Nah, seperti ini penampakan. Kalau ada kuas sebetulnya bisa atasnya diolesi dengan kecap ya, diolesi dengan kecap pakai kuas. Cuma tidak sedia kuas. Ini sudah matang sepertinya ya, kita angkat ya.
Ini batch berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim, kita bakar lagi. Sambil kita olesin kecap ya, diolesin kecap. Tadi nyari kuatnya. Kita balik ya, balik-balik. Udah tercium aroma sate. Kita angkatin ya. Ini yang terakhir. Pembakaran terakhir. Kita balik. Alhamdulillah sudah selesai semuanya. Ini sudah selesai semua dibakar. Sekarang tinggal plating. Ini kita bikin sambal khas sate Maranggi ya. Jadi cabai rawit sama bawangnya diulek kasar ya. Ini udah dikasih kaldu sama gula putih sedikit aja. Jadi ciri khas sambal sate Maranggi itu bawang sama cabai rawitnya diulek. Tadi udah dikasih kaldu ayam sama gula putih sedikit. Ini diulek kasar ya. Kemudian tomatnya tidak diulek ya. Cukup diaduk saja seperti ini. Jadi segar ya. Kemudian biar tambah segar kita kasih perasan jeruk nipis ya. Nah, inilah sambal khas sate Maranggi. Ini kalau ingin tahu gimana empuknya, nih sampai lepas-lepas. Empuk sekali. Rasanya enak, gurih, empuk. Ini kalau ingin nyoba sate Maranggi pakai bumbu kacang ya. Jadi sate Maranggi yang dibumbu kacang.
bisa ditambahin seperti ini. Maknyus. Ini sate marangi sudah siap untuk disantap. Inilah sate marangi khas Purwakarta ala dapur Nin Cimanggung. Rasanya empuk, bumbunya meresap, gurih, enak banget. Selamat mencoba.